Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sharing mengenai bagaimana implementasi mutu dalam manajemen sarana prasarana dan alat kesehatan di puskesmas dan klinik. Perkenalkan, ini adalah profil saya. Silahkan teman-teman yang mengikuti YouTube ini dapat saling eh, berkomunikasi bersama saya, ada di WA, ada di email, Instagram, TikTok maupun di YouTube. Jadi tujuan materi pada hari ini adalah bagaimana teman-teman semuanya dapat pelajari bagaimana pengelolaan sarana prasarana dan alat kesehatan di puskesmas dan di klinik. Dan diharapkan setelah mempelajari materi ini, semua teman-teman dapat menjelaskan bagaimana sarana prasarana dan alat di puskesmas klinik sesuai standar akreditasi di FKTP, juga memahami sarana prasarana puskesmas, sarana prasarana klinik, peralatan di puskesmas maupun peralatan di klinik. Ya, ini adalah contoh kasus. Kita sering menemui kasus-kasus mungkin terdengar di berita atau di media televisi bahwa ada bayi yang dirawat di inkubator ternyata kulitnya kemerahan ya karena mungkin suhu dari inkubator yang terlalu panas ya, bisa jadi karena pengelolaan dari inkubator tersebut yang kurang bagus sehingga monitor suhu dan ketepatan suhunya menjadi kurang adekuat. Ataupun ambulans saat merujuk pasien di tengah-tengah ternyata mogok ya karena memang monitoring bagaimana fungsi dan ketersediaan dan fungsi kondisi dari ambulan ini yang memang kurang berjalan dengan baik. Ataupun peralatan-peralatan yang tiba-tiba terbakar ya, atau kemungkinan kondisi-kondisi seperti jatuh dari tempat tidur ya, ataupun pemeriksaan tekanan darah yang menjadi tidak yang sebenarnya, bisa terlalu rendah atau terlalu tinggi, tidak sesuai dengan kondisi pasien yang ada. Pokok bahasan yang pertama adalah bagaimana pengelolaan sarana prasarana dan alat dalam akreditasi yang ada di FKTP. Kita mulai dengan standar akreditasi yang ada di Puskesmas ya, bahwa kita ketahui bahwa manajemen fasilitas keselamatan atau MFK ini diatur standar dalam standar 1.4 ya di bab 1 di standar akreditasi Puskesmas. Di sini disebutkan bahwa Puskesmas wajib melakukan penyusunan dan penerapan MMK yang meliputi manajemen fasilitas keselamatan dan keamanan, pengelolaan bahan berbahaya dan limbah B3, manajemen kedaruratan, bencana, manajemen pengamanan kebakaran, manajemen alat kesehatan, manajemen sistem utilitas dan pendidikan MFK. Dari sini kita ketahui bahwa uh, manajemen sarana prasarana dan alat itu adalah sangat penting dan menjadi bagian dalam pemenuhan standar akreditasi yang ada di Puskesmas. Kita tahu ruang lingkup program MFK ini ada seperti bisa dibaca di bawah ini ya, keamanan dan keselamatan, B3 dan limbah B3, kedaruratan bencana, pengembangan kebakaran, peralatan kesehatan maupun sistem utilisasi. Disebutkan dalam standar akreditasi di Puskesmas dalam pokok pikiran menyebutkan bahwa MFK itu dirancang untuk mencegah terjadinya cedera baik pada pengguna layanan, pengunjung, petugas maupun masyarakat seperti tersusuk jarum, tertimpa bangunan atau gedung yang roboh ataupun tersengat listrik ataupun kejadian akibat kecederaan yang lainnya yang diakibatkan dari fasilitas yang ada di Puskesmas. Kemudian juga bahwa manajemen keselamatan keamanan ini memang perlu direncanakan ya untuk mencegah terjadinya kejadian kekerasan fisik maupun cedera akibat lingkungan fisik ya. Kemudian juga manajemen keselamatan dan keamanan perlu didukung dan dengan menyediakan anggaran fasilitas untuk mendukung keamanan fasilitas yang ada di puskesmas seperti penyediaan CCTV, alarm, APAR, jalur evakuasi, titik kumpul, lampu-lampu mengenai keselamatan dan tanda pintu darurat. Kemudian juga perlu diidentifikasi area berisiko, kemudian kode-kode darurat, dan yang ini adalah bahwa harus dilakukan inspeksi fasilitas
untuk menjamin bahwa keamanan dan keselamatan yang fasilitas di puskesmas ini terjamin. Dan apabila melakukan renovasi, maka kita perlu melakukan nah, pencegahan resiko ya, terjadinya PCRA ya, Pre-Construction Infrastructure Control. Kemudian bagaimana dengan pemenuhan pengelolaan manajemen sarana prasarana di standar akreditasi klinik? Pada standar akreditasi klinik, bahwa pengelolaan fasilitas dan keselamatan yang ada di klinik ini termuat dalam standar 1.3 ya, di bab 1.3 bahwa klinik harus menyediakan fasilitas yang aman, berfungsi, suportif bagi pasien, keluarga, staf, dan pengunjung. Dan klinik juga harus menyediakan peralatan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan di perundangan. Dimaksud dan tujuan dalam standar akreditasi klinik disebutkan bahwa kondisi fasilitas sarana prasarana klinik itu harus tidak menimbulkan bahaya atau risiko bagi pasien, staf, dan pengunjung. Dan di situ kita juga harus memberikan perlindungan terhadap kehilangan, ancaman, gangguan, kenyamanan bagi pasien, staf, dan pengunjung. Sehingga perlu ada pengadaan CCTV ya, identifikasi pengunjung yang ada di klinik. Kemudian juga keselamatan dan keamanan ini juga didukung untuk menjaga kualitas lingkungan seperti pencahayaan, kelembapan, suhu, kebisingan sesuai dengan standar. Begitu pula dengan pengelolaan B3, limbah B3, kemudian juga penanggulangan bencana. Jadi mengenai manajemen sarana prasarana peralatan memang dalam MMK baik di puskesmas dan klinik termuat di dalam program MMK. Di sini juga disebutkan bahwa sistem proteksi kebakaran kita juga harus menyediakan, di mana kita tahu semua hal-hal mengenai sarana prasarana seperti CCTV, kemudian juga alarm, APAR, ya, kemudian proteksi kebakaran ini juga termasuk dalam bagian dari utilitas yang ada di puskesmas. Bagaimana dengan peralatan medis? Dan peralatan medis haruslah dilakukan pemeliharaan secara berkala, kalibrasi maupun uji kesesuaian oleh lembaga yang berwenang. Kemudian mengenai utilitas, utilitas ini merupakan bagian dari prasarana yang meliputi listrik, air, gas medik, sarana sanitasi harus menjamin keberlangsungan sistem utilitas yang vital dan memadai yang menjamin ketersediaan 24 jam sehari dan 7 hari, termasuk dalam pemenuhan gas medis. Kemudian juga pengelolaan sampah juga wajib dilakukan monitoring dan sebelum sampah dimanfaatkan atau didaur ulang. Pokok pembahasan yang kedua adalah bagaimana sarana prasarana di puskesmas. Kita tahu sesuai dengan PMK 43 tahun 2019 tentang puskesmas, di dalam lampiran tersebutkan ya bagaimana standar sarana prasarana puskesmas. Mungkin teman-teman bisa baca di bawah ini ya. Kemudian juga bagaimana denah puskesmas juga termuat di dalam PMK 43 ya tahun 2019. Termasuk ruang-ruangan. Ruangan ini merupakan baik denah tadi ya, merupakan bagian dari sarana. Kita tahu SPA itu sarana, prasarana, dan alat. Di puskesmas, sarana yang tersedia, ruang yang tersedia haruslah memenuhi sesuai standar PMK 43 seperti tersebut pada materi ini. Ya, semuanya teman-teman bisa baca, sudah dibagi antara puskesmas ataupun puskesmas rawat inap maupun puskesmas pembantu. Dan ini semuanya harus terpenuhi sesuai standar dari PMK 43 tahun 2019. Bagaimana dengan pengelolaan sarana? Bahwa kita harus memastikan kemampuan bangunan gedung untuk mendukung beban muatan. Dan kemudian juga menyediakan proteksi untuk terjadinya kebakaran dan bahaya petir. Kemudian kita harus memantau fungsi prasarana seperti instalasi listrik, pencahayaan, grounding atau pembumian dan APAR, dan memastikan penghawaan, kebutuhan sirkulasi dan pertukaran udara tersedia, dan memastikan pencahayaan memenuhi persyaratan. Begitu pula dengan sistem sanitasi, bahan gedung ya harus dikelola dengan aman ya sehingga tidak menimbulkan dampak ya. Kemudian juga penyediaan fasilitas yang cukup, kemudian kondisi kualitas bangunan seperti atap, langit-langit, dinding, lantai, jendela dan lain-lain ya. Kemudian juga ketersediaan toilet yang cukup dan higienis sesuai ketentuan.
Kemudian bagaimana dengan pemeliharaan bangunan? Pada saat pemeliharaan bangun kita harus memperhatikan arsitektur dari bangunan, strukturnya, apakah ada pengaruh korupsi, cuaca, kelembapan. Kita harus melakukan preventive maintenance, pencegahan perubahan bangunan dan penambahan fungsi yang mempengaruhi beban. Kemudian pengelolaan housekeeping, cleaning service, pest control maupun general cleaning. Begitu pula pada saat kita melakukan konstruksi atau renovasi, kita harus melakukan PCRA, yaitu Pre-Construction Risk Assessment, ya, untuk melakukan manajemen risiko sebelum suatu renovasi atau pembangunan dilakukan, sehingga dapat meminimalisir terjadinya suatu risiko, terutama risiko dalam transmisi infeksi. Ini adalah proses manajemen risiko, ya, identifikasi risiko pada saat sebelum dilakukan renovasi atau pembangunan dengan PCRA, yaitu kita melakukan Pre-Construction Risk Assessment yang biasa dilakukan oleh tim PPI. Apa saja yang termasuk dalam sistem utilitas? Sistem utilitas di sini merupakan sistem pendukung ada antara lain sistem pendukung kehidupan seperti gas medik, ya, alat vakum pada kegiatan operasi misalkan suction, sistem distribusi listrik, emergensi, pengendalian infeksi, sistem pendukung lingkungan fisik seperti sanitasi, sistem ventilasi, AC, kemudian lift, ya, pendukung lainnya, ya, ini pada rumah sakit, sistem komunikasi nurse call, telepon maupun sistem informasi server dan jaringan. Hal tersebut merupakan bagian dari prasarana. Sesuai PMK 43 bahwa puskesmas itu harus memiliki prasarana yang berfungsi. Paling sedikit sistem penghawaan, pencahayaan, sanitasi, kelistrikan, komunikasi maupun gas medik. Sistem proteksi petir, kebakaran, kebisingan, sistem transportasi vertikal terutama lana tangga, ya, ataupun lift dan kendaraan pusling dan kendaraan ambulan. Dan di pasal 15 dari PMK 43 disebutkan bahwa haruslah dilakukan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala agar seluruh prasarana itu dapat berfungsi dengan baik, ya. Kemudian bagaimana dengan sistem ventilasi? Nah, teman-teman bisa baca di sini, ya. Sistem ventilasi merupakan sistem suplai udara yang haruslah memenuhi suatu standar, ya. Jumlah bukaan ventilasi alaminya tidak kurang dari 15% terhadap luas lantai ruangan yang membutuhkan ventilasi. Kemudian sedangkan sistem ventilasi mekanis misalkan exhaust fan diberikan jika ventilasi alami yang memenuhi syarat itu belum memadai, ya. Dan kita juga mengupayakan bahwa terjadi pertukaran 12 kali pertukaran udara per jam untuk kamar mandi atau WC, itu 10 kali pertukaran udara per jam. Ini ketentuan-ketentuan sistem ventilasi, ya, teman-teman bisa baca jumlah udara luar, arah umum aliran udara, dan diupayakan setiap ruangan di dalam ruangan bergerak dapat terjadi pertukaran antara udara di dalam dan dengan di luar. Dan sistem ventilasi yang alami, mekanik atau campuran perlu memperhatikan kondisi lokal seperti struktur bangunan, cuaca, biaya, dan kualitas udara luar. Ini adalah sistem pencahayaan, kita memang harus melakukan eh, pengukuran bagaimana pencahayaan di ruang pelayanan, ya. Ini ada bisa menggunakan alat khusus untuk mengukur pencahayaan yang sesuai ketentuan. Begitu pula dengan sistem sanitasi, sistem air bersih maupun sistem air kotor, dapat teman-teman bisa dibaca di sini, ya, bagaimana ketentuan-ketentuan sistem sanitasi yang ditetapkan di PMK 43 tahun 2019. Begitu pula sistem pembuangan limbah, baik itu limbah infeksius maupun limbah yang non-infeksius. Bagaimana dengan sistem kelistrikan? Yang jelas sistem kelistrikan harus memenuhi, ya, SNI 0225/2011 tentang persyaratan umum instalasi listrik atau edisi yang terbaru. Sumber daya listrik yang diperlukan paling rendah adalah 10.000 dan sumber daya listrik darurat 75% dari sumber daya listrik yang normal, ya. Kemudian juga sistem distribusi, panel listrik, instalasi pengkabelan, instalasi kotak kontak dan saklar, dan sistem pembumian. Kemudian sistem komunikasi, apa yang digunakan di puskesmas adalah sistem komunikasi antar ruangan maupun sistem komunikasi yang dilakukan untuk keluar ruangan, dapat berupa kabel, seluler, radio komunikasi, ataupun alat komunikasi lainnya.
Begitu pula dengan sistem gas medik ya, ini direncanakan ya, perlu dilakukan kepastian melakukan monitoring bagaimana sistem gas medik ini selalu tersedia, pada saat dibutuhkan. Kemudian juga persyaratan teknis sistem gas medik, bagaimana pengolahan, penyimpanan, pemeliharaan gas medik ya, teman-teman bisa baca di slide yang ini. Untuk lebih detailnya mungkin teman-teman bisa baca di PMK 43 tahun 2019 tentang Puskesmas, di sana sudah dibahas secara detail ya. Kemudian bagaimana dengan sistem proteksi petir harus melindungi semua bagian dari bangunan ya, termasuk manusia yang ada di dalamnya dan terhadap kemungkinan bahaya sambaran petir ya. Kemudian juga sistem proteksi kebakaran juga sesuai bangunan puskesmas minimal 2 alat pemadam kebakaran kapasitas minimal 2 kilo dan dipasang 1 buah untuk setiap 15 meter persegi. Jadi teman-teman di puskesmas bisa mengukur berapa luasan, eee, ruang gedung yang, ruangan yang ada di puskesmas dan berapa kebutuhan apar. Dan peletakannya 15 sampai 120 senti dari permukaan lantai ya. Jadi tidak diperkenankan untuk diletakkan di lantai ataupun terlalu tinggi karena kemungkinan bisa terjadi, cedera baik petugas maupun pengunjung ya. Kemudian, oh iya saya mengingatkan lagi ya, apabila bangunan puskesmas menggunakan generator sebagai sumber daya listrik utama, maka pada ruangan genset harus dipasang alat pemadam kebakaran yang jenis yang CO2. Ini juga pengendalian kebisingan ya, dapat diukur dengan menggunakan alat yang dapat mengukur bagaimana kebisingan di ruang pelayanan, terutama di ruang tunggu, kemudian di ruang gigi ya, terutama untuk yang lokasinya ada di pinggir jalan ya, yang, ada kebisingan-kebisingan tertentu, di mana tidak boleh melebihi dari 55 desibel. Sistem transportasi mungkin teman-teman ada puskesmas yang ada tangga, kemudian juga ada lift ya, bagaimana, pengaturannya ini untuk tangga, dimensi pijakan dan tanjakan kurang lebih 15 sampai 17 sentimeter, kemiringan tangga itu kurang dari 60 derajat dan lebar tangga minimal 120 sentimeter ya. Dan dapat dilengkapi handrail dan teman-teman boleh menjadi penanda di sini. Kemudian untuk, bagaimana dari sisi yang ke atas dan ke bawah dapat diberikan, eee, semacam label ya atau stiker. Kemudian ini ketentuan untuk ketentuan RAM-nya ini tidak boleh melebihi dari 7 derajat ya. Kemudian lebar minimal RAM-nya adalah 120 senti, panjang mendatar 1 RAM, tidak boleh lebih dari 9 meter ya. Kemudian, mengapa sih kok perlu tersedia sistem utilitas yang efektif dan reliable? Kenapa? Karena memang pelayanan pasien itu harus aman, efektif, dan efisien. Dan tersedia lingkungan pelayanan yang aman dan menjamin keselamatan dan keamanan petugas, pasien maupun pengunjung, dan harus tersedia listrik dan air maupun gas 7 kali 24 jam. Kemudian, kita harus mengupayakan tersedia sistem utilitas yang efektif dan reliable dan dapat mengidentifikasi dan meminimalkan terjadinya resiko akibat sistem utilitas yang terganggu atau yang tidak efektif. Kemudian contoh sistem utilitas yang tidak efektif, contohnya terjadi kebocoran ya, kemudian ada kontaminasi air ya, tidak berfungsinya sistem ventilasi, kemudian saluran gas medik yang terganggu ya, juga adanya gangguan pada sistem distribusi listrik. Bagaimana pengelolaan sistem utilitas? Ya, pengelolaan sistem utilitas kita harus melakukan pemeliharaan berkala dengan cara inspeksi, di mana sistem utilitas itu dapat dilakukan inspeksi sesuai dengan jadwal, bisa reguler untuk dilakukan pemeliharaan preventif dan diperbaiki bila dalam pemeliharaan inspeksi tersebut ditemukan adanya suatu kerusakan. Kemudian juga sistem utilitas harus mengupayakan tidak terjadinya kegagalan, ya, interupsi fungsi dan sistem utilitas serta kontaminasi. Kemudian kita juga harus menjamin bahwa sistem utilitas cadangan backup jika terjadi emergensi atau gangguan sistem utama dan kita mengidentifikasi area-area penting yang terdampak pada kegagalan listrik maupun air, mungkin kalau di puskesmas di bagian gigi, di ruang bersalin ya. Nah, ini juga akan berdampak.
kemudian harus ada rencana kontingensi jika terjadi kondisi emergensi atau gangguan yang terjadi tiba-tiba dan dapat dilakukan, suatu uji coba. Kemudian juga sistem utilitas itu perlu diinspeksi ya, sistem-sistem utilitas yang listrik, air, genset, ya gitu kita harus monitoring, kita lakukan inspeksi, kita lakukan testing, maintenance, dan repair bila pada saat pemeliharaan ditemukan. Ini adalah suatu bagan ya bagaimana sistem pemeliharaan, eee, sarana prasarana kita lakukan. Kita tahu bahwa pemeliharaan itu ada 2. Pemeliharaan yang terencana dan pemeliharaan yang tidak terencana. Pemeliharaan yang terencana akan terbagi lagi pemeliharaan pencegahan dan pemeliharaan korektif. Jadi pada saat kita melakukan pemeliharaan terencana sesuai jadwal, ya kemudian ternyata di situ memang kita melakukan pemeliharaan pencegahan sebelum terjadinya kerusakan. Contohnya pemeriksaan termasuk penyetelan dan pelumasan ya. Kemudian walau belum terjadi kerusakan, kita sudah melakukan pencegahan. Ataupun penggantian komponen minor, yaitu pekerjaan yang timbul langsung dari pemeriksaan dan, yang akhirnya dapat menyebabkan pemeliharaan waktu berhenti. Kemudian, pada saat kita melakukan pemeliharaan-pemeliharaan yang terjadwal, pemeliharaan yang terencana sesuai jadwal, ternyata ditemukan adanya suatu kerusakan, maka kita akan melakukan korektif ya. Tindakan korektif yaitu melakukan perbaikan-perbaikan, hasil dari inspeksi. Kemudian selain itu juga ada pemeliharaan yang tidak terencana, dan ini biasanya dalam keadaan darurat sudah dilakukan inspeksi dan sudah dimonitor ternyata terjadi suatu kerusakan yang darurat sehingga kita memerlukan pemeliharaan yang darurat. Kemudian bagaimana tentang sarana prasarana klinik? Sesuai ketentuan prasarana klinik kita bisa melihat dari, PMK nomor 14 tahun 2021 tentang perizinan, fasilitas kesehatan yang berbasis resiko. Ya kita tahu bahwa, di dalam klinik di situ disebutkan, harus tersedia sarana prasarana klinik ya. Kemudian kita juga harus menghitung bagaimana utilitas dari sarana prasarana alat tersebut, kebutuhan terhadap life support dan brand image, dan kesesuaian pengadaan sarana prasarana alat dengan spesifikasi yang disusun dan dilakukan pemeliharaan sarana prasarana yang bersifat preventif, korektif untuk menjaga sarana prasarana alat tetap aman dan layak pakai. Dan di sini untuk menjamin keselamatan fasilitas yang ada di klinik dan ini menjadi persyarat dalam standar akreditasi yang ada di klinik. Ini adalah standar, sarana ya, standar sarana yang ada di klinik, teman-teman bisa baca ya, mudah diakses, bangunan kokoh, kemudian permanen ya, pengaturan tata ruang ya. Nah ini teman-teman bisa baca sesuai standar, sarana atau bangunan yang ada di klinik. Kemudian termasuk juga, komponen harus dari bahan material yang kuat, kemudian merupakan kawasan bebas rokok ya, silakan teman-teman bisa baca di dalam slide ini. Kemudian juga standar ruangan. Standar ruangan untuk klinik tidak sekompleks yang ada di puskesmas karena memang klinik ini adalah unik ya, unik kemudian sehingga masing-masing klinik ini bisa berbeda ya tergantung di dalam jenis pelayanan yang diberikan oleh klinik ya. Kita mengacu pada PMK 14 tahun 2021. Ini adalah contoh ya di PMK 14 2021 ruangan-ruangan apa saja, ketentuan penyediaan ruangan-ruangan yang ada di klinik. Ya, teman-teman bisa baca di sini ya, ruangan-ruangannya sesuai ketentuan, termasuk ruang penunjang yang non-medik. Kemudian juga untuk khusus klinik Pratama dan klinik utama yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan gigi dan mulut, nah ini adalah persyaratannya. Persyaratan yang harus dipenuhi sesuai PMK 14. Kemudian untuk klinik yang rawat inap, dia ada tambahan ya, dia wajib ada instalasi farmasi, ruang laboratorium dan ruang dapur dan gizi serta ruang staf dan ruang gawat darurat serta ruang rawat inap dengan jumlah minimal tempat tidur adalah 5. Dan ini adalah persyaratan prasarana. Sama dengan puskesmas, prasarana di klinik meliputi sistem penghawaan, pencahayaan, sistem air sanitasi, pengelolaan limbah cair, kelistrikan, gas medik, proteksi kebakaran, proteksi petir ambulan, dan sistem komunikasi. Bagaimana pengelolaan peralatan yang di puskesmas? Ya, untuk materi yang ini adalah bagaimana cara kita melalui pengelolaan dan pengendalian yang ada di puskesmas
Di PMK 43 sudah disebutkan bahwa peralatan di puskesmas harus memenuhi standar mutu, keamanan, dan keselamatan serta memiliki izin edar dan wajib diuji dan dikalibrasi secara berkala. Ya, ini sesuai ketentuannya tentang peralatan di puskesmas. Ya, teman-teman bisa baca ya sesuai ketentuannya. Kemudian di lampiran PMK 43 juga sudah dan PMK 14 2021 juga menyebutkan setiap ruangan memiliki standar peralatan yang harus dipenuhi oleh puskesmas. Untuk ruang pelayanan umum, gawat darurat, untuk ruang KIA, untuk ruang persalinan, kemudian ruang rawat pasca persalinan, kemudian untuk ruang gigi, kemudian laboratorium, ruang farmasi, dan ruang rawat inap. Jadi masing-masing termasuk juga ruang stabilisator, masing-masing memiliki standar peralatan, mungkin teman-teman bisa baca di lampiran PMK 43 2019 atau di PMK 14 tahun 2021. Kemudian bagaimana dengan pengelolaan peralatan di klinik? Untuk di klinik kita mengacu pada PMK 14 tahun 2021, di situ juga sudah menyebutkan persyaratan minimal di klinik tergantung dari jenis pelayanan yang ada di klinik ya. Jadi untuk klinik karena memiliki keunikan tersendiri, bisa melakukan pemenuhan peralatan sesuai dengan jenis pelayanan yang dilakukan di klinik masing-masing. Kemudian untuk klinik utama itu menyesuaikan dengan kebutuhan pelayanan karena klinik utama seringkali ada kekhususan seperti klinik utama khusus gigi, klinik utama khusus, THT ya, maka standar peralatannya menyesuaikan dengan jenis pelayanan yang diberikan. Ini adalah gambaran siklus alat ya yang ada di fasilitas kesehatan, mungkin teman-teman bisa baca mulai dari, apa, di pada saat diterima oleh Vaskes ya untuk perencanaan, pembelian, pemasangan, penerimaan, pelatihan, operasional, pemeliharaan, dan penghapusan. Jadi jangan sampai, ada alat yang datang ternyata tidak bisa dioperasikan karena memang belum pernah ada pelatihan. Ada alat yang datang tidak berfungsi karena ternyata belum dilakukan pemeliharaan atau di awal belum dilakukan suatu uji fungsi. Nah, ini silakan teman-teman bisa baca ya, pelajari sendiri mengenai perencanaan kebutuhan alat kesehatan. Sebetulnya pada saat melakukan perencanaan kebutuhan kesehatan, kita tidak bisa berandai-andai ya, tapi ada beberapa rumus yang bisa kita hitung bagaimana pemanfaatan alat dan kebutuhan eh, di tempat masing-masing ya. Nah, ini adalah satu bagan teknik analisis kebutuhan alat untuk pemenuhan alat, penggantian alat, maupun pengembangan pelayanan. Dan itu termuat di dalam suatu perencanaan alat. Jadi sebelum kita melakukan perencanaan alat, kita harus melakukan asesmen dulu ya kebutuhan dari alat tersebut. Kita bisa menggunakan form seperti ini ya, apakah berapa sih jenis alat apa yang kita butuhkan, jumlah yang tersedia di klinik atau di puskesmas itu berapa, standarnya itu sesuai PMK 43 atau PMK 14 2021 itu berapa, dan berapa kesenjangan yang kurang sehingga kita bisa menjadi dasar untuk perencanaan. Kemudian juga daftar kebutuhan penggantian alat juga sama, jenis alatnya, kondisinya seperti apa dari hasil inspeksi, kemudian kebutuhannya seperti apa dan kekurangannya berapa. Nah, ini adalah penentuan skala prioritas penggantian alat kesehatan, karena pasti ya kita dalam perencanaan, sebegitu banyak yang dibutuhkan, kita harus mampu melakukan skala prioritas penggantian alat dan ini adalah penghitungannya, alat kesehatan mana yang prioritas berarti nilai A pentingnya tidak alatnya kesehatan tersebut dikali nilai B, yaitu bagaimana kondisi alat kesehatan tersebut, ya nilai totalnya yang lebih atau sama dengan 15 maka dia prioritas untuk dilakukan penggantian alat. Ini adalah poin untuk menghitung ya penting tidaknya peralatan yang ada di puskesmas, atau di klinik ya. Kemudian yang ini adalah, kondisi peralatan, kemudian dapat, teman-teman kalikan bila hasilnya adalah lebih besar atau sama dengan dari 15 maka dia yang perlu diprioritaskan. Kemudian juga sama untuk instalasi meliputi unpacking, penempatan, perakitan, penyambungan, dan pengaturan, termasuk pengukuran keluaran, kalibrasi uji keselamatan untuk peralatan yang datang ya yang baru kita adakan.
Untuk yang, pada saat kita penerimaan, kita harus lakukan pemeriksaan fisik dulu, kemudian kita lakukan uji fungsi, kemudian uji keselamatan, baru kita lakukan uji coba, ya. Kemudian bagaimana pemeliharaannya? Pemeliharaan peralatan kesehatan itu adalah untuk mempertahankan usia pakai, mempertahankan mutu, memperkecil tingkat resiko, dan efisiensi biaya operasional dan investasi. Karena sebelum terjadi kerusakan yang besar, kita sudah melakukan perbaikan-perbaikan yang kecil, sehingga bisa efisiensi biaya operasional dan investasi. Ini adalah suatu jenis-jenis pemeliharaan ya, meliputi pemeliharaan promotif, inspeksi dan testing, program pemeliharaan preventif maupun pemeliharaan yang korektif. Dan ini adalah siklus pemeliharaan alat medik ya, teman-teman bisa baca sendiri. Dan sama seperti, sarana prasarana bahwa pemeliharaan alat kesehatan itu ada 2 yang pemeliharaan yang terencana maupun yang, tidak terencana. Yang terencana ada yang sifatnya pemeliharaan yang preventif dan ada yang korektif ya. Begitu juga yang tidak terencana ada, pemeliharaan yang emergensi. Dari pemeliharaan, maintenance preventif korektif bisa menghasilkan adanya shutdown maintenance. Apakah perbaikan itu perlu menghentikan pelayanan atau tidak perlu menghentikan pelayanan, ya. Kemudian beda corrective maintenance dan emergency maintenance. Kalau corrective maintenance itu dilakukan jika ketiga petugas melakukan inspeksi, ditemukan ada masalah, maka dilakukan corrective maintenance. Sedangkan emergency maintenance terjadi masalah atau kondisi kritikal, maka dilakukan urgent maintenance kalau masih bisa ditunda untuk kemudian dimasukkan dalam kategori prioritas untuk perbaikan. Kalau emergency maintenance harus segera dilakukan perbaikan. Ya, emergency maintenance ini, dengan kemajuan teknologi sudah dilakukan emergency automated maintenance. Contoh adanya kebocoran pada sistem distribusi gas, maka akan jadi automatic system shutdown dan alarm sehingga, segera dilakukan pemeliharaan emergency. Jika belum dilakukan otomasi, maka dilakukan dengan permohonan pemeliharaan emergency. Ini cara menghitung klasifikasi kebutuhan pemeliharaan alat dengan melakukan penghitungan severity index, di mana severity index ini adalah penjumlahan dari function, risk, dan maintenance. Ya, kita harus menghitung dari sisi severity index-nya, ya apakah kita butuh klasifikasi kebutuhan pemeliharaan peralatan tersebut. Nah ini berdasarkan riwayat insiden, seperti ini penghitungannya, kemudian pemeliharaan, klasifikasi kebutuhan pemeliharaan alat, kemudian kalibrasi, untuk kalibrasi kita lakukan, sesuai dengan jadwal ya, minimal setahun sekali dan ini merupakan hal yang wajib ya. Kemudian juga, pengendalian, penarikan atau recall, di internal Vaskes ya. Jika ada tindakan untuk mengatasi masalah insiden peralatan tidak sesuai kinerja alat, peraturan yang berlaku, menyebabkan suatu bahaya pada penggunaan, maka biasanya akan dilakukan recall ya. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan adalah kapan peralatan harus dipelihara, bagaimana cara pemeliharaan ya, dengan kita biasanya menggunakan checklist dan melihat dari, manual book dari pemeliharaan masing-masing alat dan siapa yang melakukan pemeliharaan. Dan kalau terjadi kerusakan bagaimana pelaporannya, kepada siapa yang melakukan pemeliharaan, dan bagaimana respon tem dan bila kita harus menghubungi vendor. Kesimpulan dari, paparan, kali ini mengenai manajemen pengelolaan spa, yaitu bahwa untuk mendukung tercapainya kenyamanan, keselamatan, kemudahan komunikasi, kesehatan, dan mobilitas bagi penggunanya, maka diperlukan manajemen sarana prasarana dan alat kesehatan sesuai dengan standar. Hal yang berat dalam hidup ini adalah memulai sesuatu, namun ada juga yang tidak kalah berat, yakni berusaha kontinu untuk melakukan, yaitu melakukan monitoring, peralatan, sarana, dan prasarana secara berkala di vaskes masing-masing. Dan kalau dulu kita tidak pernah melakukan monitoring secara konsisten, kita harus melakukan dan dari akreditasi kita belajar bahwa kita harus membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Terima kasih. Begitu paparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf ya atas kekurangannya. Semoga hal ini dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi